Entah ketikanya juga susah juga. Petrus. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya berkenalan dengan terapi asap rokok ini kurang lebih 7 bulan yang lalu. Awalnya saya kena sakit diabetes awal, dan saya mencoba menghindari obat-obat medis karena takut resikonya. Saya mencari pendekatan non medis, dan suatu saat saya main ke Mas Dodi, kebetulan kakak angkatan di SMA. Awalnya saya sangat meragukan model terapi asap rokok, tapi juga mungkin karena takut juga karena reaksi yang dirasakan pasien ketika diterapi itu cukup ekstrim tergantung penyakitnya. Itu diabetesnya berapa itu Mas dulu? Sekitar 340. Ya. Terus pas ketemu Mas Dodi, saya tidak langsung ditawari terapi, tapi ditawari ngerokok, sedot dalam, sedot jeruk, dan baru berapa kali sedotan sudah mulai terasa keringat dingin, rasa pusing, dan setengah batang akhirnya muntah. dulu nggak ngerokok? Dulu nggak pernah ngerokok, saya ngerokok di usia 54 tahun. Dulu saya tidak menemukan alasan yang cukup kuat untuk merokok, sehingga saya tidak merokok. Dan karena saya butuh sembuh, merokok ini saya lakukan karena tadi saya lanjutkan cerita yang tadi. Begitu saya mengisap setengah batang, muntah hebat dan pusing sangat, ini mungkin hampir pingsan gitu yang saya rasakan. Jadi seluruh tubuh itu rasanya lemes terus nggak karu-karuan. Itu pertama kali saya berkenalan dengan terapi asap rokok. Sebenarnya belum terapi, baru merokok saja. Tapi reaksinya sudah muntah-muntah sampai mau pulang itu nggak kuat. Dan waktu itu karena saya harus menjemput anak saya di Mundilan, sama Mas Rudi dikasih tenaga prana, dan saya cepat recovery dan bisa naik motor lagi. Berikutnya saya kembali ke Mas Dodi untuk lihat dulu prosesnya karena saya juga masih ragu-ragu. Kemudian baru beberapa kali diterapi. Dan hasilnya ya sampai sekarang lumayan stabil lah. Tapi kalau pas lupa mengkonsumsi kalori atau gula sangat tinggi ya lemas, dan itu saya terapi sendiri karena kemudian saya diajari terapi ini awalnya sama Bunda Mikael, dan yang saya terapi kakak saya sendiri yang kena stroke. Dan kakak saya setelah mengalami terapi 4-5 kali itu sudah bisa jalan. Jadi kondisi sebelumnya tidak bisa jalan, nggak bisa jalan, dan tangan kanan dan kaki kanan itu susah untuk digerakkan. Yang sengkleh itu ya? Sengkleh tangan kanannya. Sehingga saya menyaksikan langsung, mengalami langsung bagaimana kakak saya yang dulu mobilitasnya terbatas sekarang udah bisa jalan-jalan lagi, bisa jalan cukup jauh juga. Nah kemudian saya diajak Mas Dodi untuk belajar terapi dan memperdalam terapi itu. Dan awalnya saya tidak pernah belajar prana, pernapasan atau segala macam. Begitu suatu saat saya langsung disuruh untuk menangani pasien yang kena diabetes. Tangannya dan kakinya itu susah untuk digerakkan. Dan saya
menggunakan itu tenaga prana yang diajarkan itu, ibu itu saya sendiri hampir nggak percaya ternyata bisa jalan dan tangannya bisa digerakkan lagi. Itu pengalaman pertama menangani orang sakit. Dan pengalaman kedua ya berarti ya. Yang pertama kan kakaknya tadi. Berarti itu yang kedua. Dan saya sempat dimarahi Mas Dodi karena nggak percaya bahwa itu terjadi, bahwa dengan asap rokok dengan prana itu bisa menyembuhkan seseorang yang bahkan sudah sakit sampai 29 tahun kena HMP dan segala macam. HMP ya, saraf kejepit. Itu, dan ya saya akhirnya mengalami pengalaman demi pengalaman dan saya semakin yakin dan percaya, dan saya sendiri juga semakin yakin menggunakan terapi asap rokok ini untuk membantu orang untuk sembuh. Saya lihat ada cukup terampil, sudah berapa orang yang ditangani sampai sekarang? Kalau sehari sekitar 3 sampai 5 mungkin sudah 500-an ya mungkin. Tapi saya nggak tahu, ada yang nggak tahu proses sembuh atau tidaknya karena setelah itu pulang dan segala macam. Tapi kalau yang saya alami ketika misalnya terapi di mata itu, rata-rata mereka bisa melihat lebih jelas. Termasuk kemarin yang ada 2 kakak beradik yang kena stroke mata, dari 60 sekarang udah 15. Ukuran tegangannya itu. Jenengan praktek di mana? Kemarin bantu Bruder Mikael di Nandan. Di Nandan depan SD Caritas di SMP apa SD? SD Caritas. Nandan Sinduadi Melati Sleman. Ya, itu sudah mulai melihat cahaya sebentar. Terus kalau yang rata-rata ya mereka bisa mengalami kelegaan ketika mengalami proses rasa sakit yang hebat, misalnya muntah-muntah, juga ada yang sampai tertidur 4 jam dan segala macam itu. Yang saya heran, mereka setelah itu mengalami kayak proses kebangkitan gitu. Setelah sakit, setelah menderita itu kayak mengalami proses ya. Saya sangat selalu ingat wajah pasien yang merasakan pelepasan rasa sakit yang sudah bertahun-tahun dan sudah susah mencari pengobatan baik medis maupun non medis, akhirnya bisa tertolong dengan cara ini. Jangan melayani panggilan? Enggak, karena kesibukan yang lain saya mengkhususkan waktu-waktu kalau saya longgar saya bantu entah di mertoidan atau di tempat gitu. Oh iya. Kalau di rumah paling kalau ada saudara atau teman, tapi enggak banyak yang saya bantu. Kalau ada orang ingin menghubungi Mas Dhani, boleh nomor HP-nya? Oh iya, kalau mau kontak di 08 13 29 243 765. Ya. Oke, terima kasih Mas Dhani, semoga Sama-sama. sukses ya. Selamat sore. Tapi nanti kalau buat enak. Jadi kayak kalau ini oksigen ke otak kurang. Kalau sini sudah sakit ngomong banget ya. Kalau kerok hilang. Itu kalau sakitnya banget.